Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya kepada yang terhormat Bapak dosen Basirwani SADMH selaku mata kuliah Cirebon Studies, izin perkenalkan nama saya Fitri Rahman dengan NIM 253010131. Saya dari kelas PAID, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sibar Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan membuat video edukasi sejarah tentang Keraton Kesepuhan untuk memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah Cirebon Studies. Halo sahabat budaya, saat ini saya berada di salah satu keraton tertua di Cirebon, yaitu Keraton Kesepuhan. Tempat ini menjadi saksi bisu sejarah Kesultanan Cirebon yang telah berdiri sejak abad ke-15. Yuk, mari kita telusuri lebih dalam tentang jejak sejarah dan budaya yang terdapat di balik dinding keraton yang megah ini. Mari kita telusuri lebih dalam tentang Keraton Kesepuhan dengan narasumber kita hari ini. Yuk kita. Di sini kita bersama dengan narasumber kita hari ini yang kebetulan sedang magang ya. Mereka dapat perkenalkan nama siapa? Perkenalkan, nama saya Yusuf Panggil Yama dan saya berasal dari IPB Cirebon. Kalau saya Rio Pembela Saputra, saya juga dari IPB Cirebon. Sudah berapa lama magang di sini? Magang di sini tadi berjalan 2 bulan. Berarti Di semester 7 gitu. ya, tentang sebelumnya mau tanya dulu ya. Apa sih makna Keraton Kesepuhan ini bagi masyarakat Cirebon? Makna Keraton Kesepuhan bagi masyarakat Cirebon itu jadi zaman dulu sebelum pemerintahan Indonesia ini di daerah Cirebon itu sebelumnya itu dipimpin oleh kesultanan yang bernama Kesultanan Kasepuhan. Namun kemudian Kesultanan Kasepuhan ini terpecah menjadi dua yang Keraton Kesepuhan bagi masyarakat Cirebon bukan hanya sekedar bangunan peninggalan sejarah, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Keraton Kesepuhan adalah warisan Kesultanan Cirebon yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati dan juga Syarif Hidayatullah. Bagi masyarakat Cirebon, keraton ini menjadi simbol jati diri, sejarah, dan juga kebanggaan atas kejayaan masa lalu sebagai pusat penyebaran Islam dan peradaban di Jawa Barat. Keraton ini menjadi pusat pelestarian budaya, adat, dan seni khas Cirebon seperti tari topeng Cirebon, batik Megamendung, serta gamelan sekaten. Banyak tradisi sakral seperti panjang jimat masih dilestarikan di keraton ini. Di sini apakah ada cerita unik atau mitos yang masih dipercaya masyarakat Cirebon? Nah, kalau ngomongin soal mitos itu sebenarnya banyak kalau di Keraton Kesepuhan ini cerita yang banyak itu. Yang salah satunya itu
Kalau kita lihat mundur ke belakang itu Dalam tradisi masyarakat Cirebon, terutama di Keraton Kasepuhan, ada acara besar setiap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan Panjang Jimat. Salah satu bagian dari prosesi itu adalah mencuci pusaka-pusaka keraton seperti keris, tombak, dan benda-benda peninggalan leluhur. Mitosnya, air bekas cucian pusaka itu tidak dibuang begitu saja. Justru, masyarakat percaya bahwa air tersebut memiliki barokah, seperti mendatangkan kesehatan atau juga keselamatan. Jadi, banyak orang yang membawa pulang air cucian pusaka itu untuk diminum atau dipercikan ke tubuh. Juga, kononnya dapat melancarkan rezeki. Walaupun bagi sebagian orang ini dianggap mitos atau tradisi lokal, namun bagi masyarakat Cirebon, hal ini menjadi bagian dari kearifan budaya. Mereka tidak hanya memandangnya secara mistis, tetapi juga sebagai simbol penghormatan terhadap peninggalan wali dan sultan yang dulu berperan dalam menyebarkan Islam. Di area Patilasan Dalam Agung Pakumwati terdapat beberapa peninggalan bersejarah yang masih dijaga. Patilasan Keraton Dalam Agung Pakumwati adalah sisa-sisa keraton tua peninggalan awal Kesultanan Cirebon yang kini berada di dalam kompleks Keraton Kasepuhan. Keraton ini didirikan oleh Pangeran Cakrabuana atau Wali Sungsang pada abad ke-15 dan menjadi pusat pemerintahan sekaligus penyebaran Islam di Cirebon sebelum adanya Keraton Kasepuhan. Yang ada di Patilasan Dalam Agung Pakumwati itu diantaranya ada bekas bangunan keraton tua, sumur tua atau sumur Pakumwati, makam Pangeran Cakrabuana, makam tokoh-tokoh lain, juga benda pusaka dan ornamen tua. Di sini bagian mana sih yang paling bersejarah itu? Salah satunya yang ini merupakan salah satu sisa dari reruntuhan Serat yang lama yang dibuat dari batu karang. Itu hancur karena perang pada zaman dahulu. Terus ada lagi yang di depan tadi yang di sana juga termasuk. Terus juga ini tuh dibangun kayak pagar pembatas ini untuk melindungi sisa-sisa bangunan candi yang lama ini. Kalau itu apa? Kalau itu salah satu sumur yang digunakan sedang Batu untuk wudhu. Sekarang masih ada airnya kok? Masih ada? Tapi nggak boleh Boleh. Oh, boleh. Terbuka buat umum juga kalau mau wudhu. Kononnya, air ini dapat banyak bermanfaat dan dapat membawakan barokah. Sini saya akan mencoba berwudu. Muka aja deh. Di sini kita sedang museum pusaka. Museum pusaka dengan narasumber kita hari ini dengan di sini Kak Ratu akan menemani kita ya menceritakan bagaimana kedua negara sejarah ini bisa ada di sini gitu ya. Nah, seperti cangkak, budi, dan coklat ini alat ini seperti kotak padi kalau zaman sekarang. Dan juga di sini juga kita punya peti dari Mesir. Ini pemberian dari ayahnya Sunan Gunung Jati yang bernama Syarif Abdullah. Jadi Syarif Abdullah sendiri merupakan kaisar Mesir. Nah, kemudian sebelah sana ini ada keris peninggalan dari Pangeran Cakrabuana, salah satu ada keris brojol yang merupakan ikonnya. Keris brojol ini dipercaya
wedding ceremony juga, tapi supaya pasangannya itu langsung museum tenggorokan dan perutnya. Jadi kalau misalkan tembus itu prajuritnya akan meninggal. Kalau kebal prajuritnya itu bisa naik pangkat. Kalau nggak salah sampai sekarang masih ada di Banten. Kalau sendiri ini itu ukuran yang menggambarkan Belanda. Ini perjanjian awal, ini perjanjian baru. Nah, piringnya ini masih asli. Ini adalah naskah kuno ditulis dengan aksara Arab, biasanya digunakan bahasa Arab atau juga bahasa Jawa Cirebon dengan huruf Arab Pegon. Isinya bisa berupa kitab agama Islam seperti tafsir, fikih, tasawuf, ataupun hadis. Ataupun juga catatan-catatan penting keraton seperti hukum, silsilah raja, atau tata pemerintahan. Naskah ini ditulis dengan tinta khusus di atas kertas. Sebuah dinding dengan tulisan besar State of Mind. Ukiran tersebut menampilkan motif flora dan fauna. Kayu ukir ini merupakan seni ukir tradisional Cirebon yang biasanya digunakan sebagai hiasan di keraton, masjid, maupun rumah bangsawan. Motifnya banyak menampilkan tumbuhan, merambat, bunga, dan kadang hewan mitologis sebagai simbol kesuburan, harmoni, dan kehidupan. Ini adalah sebuah papan kayu ukiran kuno. Benda tersebut adalah pintu atau panel kayu berukir yang penuh dengan motif flora seperti pohon, daun, bunga, juga ornamen khas Cirebon. Ukiran ini bukan sekedar hiasan, tetapi juga memiliki makna seperti motif tumbuhan yang melambangkan kehidupan, pertumbuhan, juga kesuburan. Susunan simetris menunjukkan keseimbangan dan antara dunia lahir dan batin. Sini ada kata music is life, that why our hearts life beats, yang artinya itu musik merupakan bagian penting dari kehidupan. Di balik kaca tersimpan berbagai instrumen gamelan Jawa dan Cirebon seperti bonang, yaitu deretan gung kecil yang diletakkan di atas tali. Ada gambang, semacam kilopon kayu atau bambu. Di sebelah kiri, ini ada lukisan besar Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, raja legendaris dari kerajaan Pajajaran yang sangat dihormati di tanah Sunda. Lukisan ini jadi salah satu ikon yang sering menarik perhatian pengunjung. Tulisan di dinding ini, Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi ini menegaskan identitas tokoh dalam lukisan. Ini merupakan tunggangan pusaka kerajaan. Tunggangan ini biasanya dipakai untuk para sultan Cirebon ketika mengikuti prosesi tertentu. Dan yang di bagian tengah itu khusus untuk anak sultan ketika menjalani prosesi hitanan. Tunggangan ini dibuat dari kayu, dihiasi dengan ukiran dan ornamen khas Cirebon. Biasanya berbentuk usungan atau kereta kecil dengan hiasan indah agar tampak megah saat digunakan dalam arak-arakan. Tunggangan ini juga melambangkan kehormatan dan status bangsawan, dan ketika prosesi khitanan, anak sultan dengan menaiki tunggangan khusus menegaskan bahwa khitan bukan sekedar tradisi agama, tetapi juga acara kebesaran kerajaan yang disaksikan rakyat. Ini merupakan kereta singa barong yang dibuat pada tahun 1549 Masehi pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati. Kereta barong ini terbuat dari kayu jati dan dihiasi ornamen ukiran yang detail dengan lapisan cat emas. Bentuk kepala naganya ini melambangkan penjaga dan kekuatan. Sayap garudanya ini melambangkan keluhuran dan kebebasan. Badan singanya ini melambangkan kewibawaan dan keberanian. Juga belalainya melambangkan kebijaksanaan dan kekuatan. Ini merupakan tiruan dari kereta singa barong yang masih bisa digunakan sampai saat ini. Dan kereta ini dikeluarkan hanya pada 1 malam Muharram saja. Nah, dulu kereta ini dibawa oleh 4 kerbau gulai. Nah, dikarenakan sekarang sudah melangka ya, gitu. Jadi diganti dengan 4 kuda. Jadi kereta ini juga
mempunyai ceritanya sendiri ya. Menurut kakak ya, atau dengar sedikit bagaimana sih cara melestarikan ini? Menurut pendapat saya sendiri itu bagaimana cara kita melestarikan keraton tersebut. Jadi keraton ini menurut saya itu hal yang paling sederhana itu dengan cara kita mengunjungi keraton tersebut dan kita belajar tentang sejarah apa yang ada di keraton tersebut. Secara langsung itu menurut saya itu mengapresiasi mengapresiasi itu sendiri kita menghargai itu semakin melestarikan budaya yang ada di situ. Sebenarnya kita nggak usah kita jadi seperti melakukan besar gitu, harus melakukan sesuatu yang besar, apalagi yang dengan kita mengapresiasi saja itu sudah bentuk dari melestarikan budaya. Kalau mau menambahkan juga mungkin dengan mengikuti tradisi-tradisi yang diadakan sama keraton itu juga merupakan satu cara untuk melestarikan biar budaya itu nggak hilang. Karena kan perkembangan zaman sekarang orang-orang udah mulai berpikir modern juga menjelang kesini, mungkin itu bisa membuat tradisi itu hilang. Maka dari itu kita harus kalau bisa melaksanakan atau mengikuti tradisi-tradisi Itulah perjalanan kita hari ini dengan menelusuri Keraton Kasepuhan Cirebon, budaya warisan yang menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu. Mari kita lestarikan bersama agar sejarah itu tetap hidup dan dapat dipelajari oleh generasi yang akan datang. Terima kasih.